Halo Kak Tiara, akhirnya ketemu juga ya. Maaf kalau agak mendadak ngajak ketemu. Aku tahu kakak sibuk banget. Gak apa-apa kok kak, aku penasaran juga soalnya kamu kemarin sempat bilang soal proyek kopi ya. Aku pikir kamu mau buka kedai. Bukan Kak, ini bukan soal buka kedai atau kafe baru. Kita justru kerja di baliknya, di rantai pasokannya. Jadi kita bantu petani kopi lokal untuk jual hasil panennya langsung ke kedai kecil atau roaster yang butuh bahan baku bagus tanpa lewat tengkulak. Namanya itu Aroma Nusantara Kak. Oh, jadi semacam penghubung antara petani dan pembeli ya? Betul sekali, kita jembatani dua sisi itu. Jadi petani dapat harga yang lebih layak dan kedai kopi bisa dapat bahan bagus tanpa harus impor. Selama ini rantai distribusinya panjang banget Kak, dan justru disitulah harga jadi tinggi tapi yang di bawah gak dapat apa-apa. Menarik juga sih. Aku belum pernah dengar model kayak gitu sebelumnya. Jadi kamu semacam broker tapi untuk hasil panen kopi. Iya, bisa dibilang kayak gitu Kak, tapi kita gak cuma jualin kopi, kita juga bantu petani dalam pengolahan pasca panen, jadi kualitasnya sesuai standar kedai. Jadi bukan cuma dagang, tapi kita bangun sistemnya biar berkelanjutan Kak. Nah, bisa dilihat Kak di sini, sekarang Aroma Nusantara udah jalan 2 tahun, kita kerjasama dengan 14 petani di Temanggung dan 9 petani di Malang. Sekarang sudah ada juga permintaan dari beberapa kafe di Jogja dan Bandung mulai naik Kak, tapi kapasitas alat pengolahan kita masih terbatas. Jadi targetnya kita mau nambah 1 mesin roaster dan 1 alat pengering supaya bisa kirim ke lebih banyak kota Kak. Berarti kamu butuh tambahan modal buat peralatan itu? Betul Kak, total kebutuhannya itu sekitar 150 juta, tapi kita gak harus cari satu investor besar kok. Jadi kita buka peluang mulai dari 50 juta aja. Untuk sistemnya itu profit sharing ya Kak. Jadi tiap bulan ada pembagian hasil sesuai porsi investasinya Kak. Kalau aku taruh 50 juta, kira-kira keuntungannya berapa ya? Kalau sesuai proyeksi ya, di tahun pertama itu keuntungan bersihnya bisa 25%. Karena sistem kita bukan stok besar tapi pre-order Kak. Jadi kedai pesan dulu baru kita olah dan kirim. Jadi arus uangnya lancar dan risiko ruginya juga kecil Kak. Oh, jadi kayak sistem made by order gitu ya? Iya Kak, tepat banget. Jadi kita juga punya kontrak rutin di 3 kedai di Bandung, 2 di Jogja, dan 1 roaster independen di Jakarta. Totalnya itu udah sekitar 80 kilo per bulan. Nah, permintaannya juga mulai naik, tapi kita kewalahan Kak, karena alatnya belum cukup. Tapi jujur aku agak ragu Ban, soalnya aku pernah ikut usaha kopi juga. Waktu itu konsepnya kedai kecil, tapi malah rugi. Padahal tren kopi lagi naik, tapi ya gitu, ujungnya tutup juga. Iya Kak, aku ngerti kok, banyak juga yang ngalamin kayak gitu. Biasanya karena mereka langsung buka kedai Kak, tanpa punya pasar jelas dulu. Kalau kita itu beda, kita udah punya pembeli tetap. Malah mereka yang minta ada tambahan pasokan. Jadi kita cuma butuh alat buat ngikutin permintaannya Kak. Tapi harga kopi kan sering naik turun. Kalau bahan bakunya melonjak gimana? Nggak kejebak rugi? Nah, kami udah pikirin itu juga Kak. Jadi kita kerja langsung sama kelompok petani, bukan lewat pengepul. Jadi harganya bisa disepakati dari awal per musim panen. Biasanya kontrak kita itu per 1 tahun dan harga juga relatif stabil. Bahkan kalau harga pasar naik, kita masih punya margin sekitar 18-20% per kilo Kak. Kalau panennya gagal gimana? Soalnya cuaca kan sekarang nggak bisa ditebak ya. Jadi kita punya 2 sumber utama Kak, dari Temanggung dan Malang. Misal kalau suatu wilayah panennya gagal, kita bisa ambil dari yang lain. Terus juga sebagian hasil kita simpan dalam bentuk green bean atau biji mentah yang bisa tahan sampai 8-10 bulan tanpa rusak. Jadi stoknya tetap aman Kak. Wah, ternyata kamu udah mikirin sampai situ ya? Harus Kak, karena kami juga gak mau jalan setengah-setengah. Dikarenakan ini bukan cuma bisnis aja Kak, tapi tanggung jawab ke petani juga. Jujur idenya bagus ya, tapi aku masih mikir soal jaminan. Soalnya kalau invest, aku pengen jelas arus uang dan tanggung jawabnya. Boleh Kak, kami itu pakai sistem laporan terbuka. Jadi semua transaksi pembelian bahan dan hasil penjualan kami catat di laporan bulanan. Investor juga bisa akses langsung di dokumen online. Jadi kakak bisa pantau kapan aja. Terus kalau misal nanti nggak sesuai target, ada jaminan uang balik nggak? Kita gak ada jaminan dalam bentuk uang kembali Kak,
tapi ada namanya aset backup. Jadi mesin yang dibeli pakai dana investor dicatat atas nama perusahaan dan nilai tetap bisa dijual kalau nanti usaha berhenti Kak. Jadi nggak hilang gitu aja. Lumayan aman lah ya kalau gitu, tapi kenapa kamu nggak cari investor besar aja, biar lebih cepat? Soalnya kami itu pengen partner yang ngerti esensinya juga Kak. Jadi kami gak cuma kejar angka, tapi mau bantu petani kecil. Kalau investornya cuma mikir profit, biasanya pasti gak sabar. Kami hanya butuh orang yang mau ikut mikir bareng, kayak Kak Tiara misalnya. Ngerti bisnis tapi juga peduli sosial. Wah, kamu bisa aja ngomongnya. Beneran kok Kak. Kami itu pengen proyek ini gak cuma menguntungkan secara finansial, tapi juga punya dampaknya. Kadang rasa puas bantu orang itu nilainya beda tau Kak. Iya sih, aku ngerti. Aku juga orangnya nggak suka bisnis yang cuma soal angka, tapi tetap aku realistis. Aku mau lihat dulu laporan 3 bulan terakhir bisa? Bisa banget, aku bawa datanya kok Kak. Oh, ternyata stabil juga ya penjualannya. Aku lihat ada kenaikan tiap bulannya. Iya Kak, sejak kita mulai pakai sistem pre-order, arus kasnya jadi lebih sehat dan promosi mulut ke mulut juga jalan. Dikarenakan kedai puas sama kualitas biji kita Kak. Kalau soal branding gimana? Orang-orang kenal kalian belum? Masih tahap awal Kak, tapi kita rutin kok ikut pameran UMKM dan punya akun media sosial juga. Tapi strategi utama kita tetap di B2B, bisnis to bisnis, jadi bukan langsung ke konsumennya Kak. Oke, gini deh Ban. Aku nggak janji besar dulu, tapi aku mau coba. Mungkin mulai dari 30 juta dulu ya, buat lihat jalannya 3 bulan ke depan. Beneran Kak, makasih banyak, boleh banget, gak masalah mulai dari situ. Justru kami senang kalau kakak bisa ikut dari awal. Nanti tolong kirim rincian lengkapnya ya, aku pengen semua tertulis biar jelas. Oke Kak, besok aku kirim file MOU dan breakdown penggunaan dananya Kak. Oke, kalau nanti hasil sesuai, aku bisa tambah lagi. Siapa tahu bisa jadi proyek jangka panjang. Siap Kak, kami juga terbuka banget buat diskusi lanjutan. Bahkan nanti kalau kakak mau, bisa turun langsung lihat proses sangrai kopinya gimana. Wah, boleh banget itu. Aku malah pengen banget. Aku penikmat kopi, tapi jujur baru ngerti kalau proses dibaliknya serumit itu ya. Makasih banyak Kak Tiara, aku bakal kirim semua dokumen dan laporan ke email malam ini ya. Kalau ada hal yang belum jelas, boleh banget kita bahas lagi nanti. Iya, makasih juga ya. Aku senang bisa tahu lebih dalam soal usaha ini. Semoga kerjasamanya lancar. Semoga ya Kak, yang penting semua jelas dan jalan sesuai rencana. Nanti aku kabarin juga jadwal buat lihat proses produksinya, biar kakak bisa ikut langsung kalau sempet. Boleh, aku pengen lihat juga cara mereka ngolah bijinya. Selamat ya, semoga lancar persiapan cabang barunya. Makasih ya Kak, aku pamit duluan ya. Nanti aku hubungi lagi buat konfirmasinya. Oh iya, siap. Hati-hati di jalan ya. Bisa banget aku bawa senyum. Made by Orderlands. Tiap bulannya. Iya. Baliknya seru sedikit.